Bapak Ibu, kita berdiskusi tentang topik ringan sebenarnya. Kita sebut namanya bincang ringan atau biring dengan judul tentang pemimpin yang mumpuni. Kalau saya coba di sini, yang mumpuni itu yang pintar, cakap, dan mampu memimpin dengan baik sesuai keinginan, tentu saja sesuai keinginan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Peserta kita pada malam hari ini berasal dari lintas pulau, malah lintas benua. Ada yang dari Swiss, ada yang dari Inggris. Pembicara dari Jerman salah satu. Ada dari kota, desa, bahkan lintas gereja, lintas aliran, lintas suku, lintas umur, dan lintas profesi. Tentu semuanya demi cinta Gereja Batak masa depan. Gereja Batak yang bisa menjadi garam dan terang dunia. Pendeta Rolf Rudiger Bernstein bersama istrinya adalah Ibu Susan Bernstein datang ke Indonesia pada tahun 1974. Mereka belajar bahasa Indonesia di Jakarta dan Bogor. Tahun 1979 pindah ke Padang Mahondang, Pulau Rakyat Asahan, Sumatera Utara, dan mulai melayani dalam proyek persawahan GKPI. Tahun 1980 pindah ke Sidempuan dan melayani di GKPA. 1986 mereka pindah ke Sipirok dan kemudian ke Bukabondar dan pernah menjabat pendeta resort GKPA. Tahun 1988 pindah ke Bandung dan turut melayani dalam program pembinaan alumni Kristen. Tahun 1991 pulang kampung ke Jerman dan sekarang menetap di kota Bad Hersfeld. Beliau ini pasti berbahasa Batak, berbahasa Indonesia, dan pandai berbahasa Angkola. Saya hanya mau menemukakan beberapa poin saja yang saya anggap penting, dan saya mau berorientasi mengenai dalam tema ini, mengenai yang kita perhatikan yang tertulis dalam Alkitab sebagai naskah asli iman kita orang Kristen. Itu keyakinan saya bahwa dalam segala hal, khususnya juga mengenai kepemimpinan gereja, kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk mendapat orientasi yang benar. Poin yang pertama yang saya ingin kemukakan ialah bahwa doa adalah sangat penting dalam hal minta kepada Tuhan agar Tuhan memberi gembala-gembala yang baik buat umatnya. Yesus adalah gembala agung dan hanya dia saja bisa memberi gembala-gembala yang baik untuk umatnya. Di samping itu tentu kalau sudah ada gembala yang baik dalam gereja, maunya gembala itu juga didukung dalam doa oleh anggota-anggota jemaat. Saya anggap itu sesuatu yang sangat penting. Kedua, jelaslah bahwa pemimpin atau gembala punya peranan kunci untuk perkembangan suatu gereja atau jemaat. Tentu Yesus sebagai gembala agung gerejanya, dia menuntut agar kita sebagai gembala bawahan tetap bertanggung jawab mengenai segala yang kita lakukan. Sebab itu para gembala yang diambil dari manusia, jangan lupa bahwa pada suatu saat mereka harus juga menghadap takhta pengadilan Kristus. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 10 kita baca, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar yang sudah diletakkan, yaitu Kristus. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Baik juga kalau tiap-tiap pemimpin selalu sadar akan hal itu, bahwa pada suatu hari segala kerjanya akan diuji di hadapan Tuhan. Ketiga, pucuk pimpinan suatu denominasi punya tugas yang berat kalau harus mentahbiskan seseorang menjadi pemimpin atau gembala. Tugas tersebut janganlah dianggap enteng atau tinitas saja. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, apakah pucuk pimpinan sadar akan besarnya tanggung jawab mereka mengenai hal ini? Menurut keyakinan saya, dalam hal ini pucuk pimpinan harus bertindak dengan hati-hati dan sebagai langkah pertama harus memastikan panggilan seseorang. Kesan saya, cukup banyak orang mempunyai karier pendeta dengan motivasi yang kurang jelas atau barangkali karena disuruh orang tua yang ingin agar satu dari anak-anaknya menjadi pendeta. Apakah keinginan atau ambisi orang tua merupakan suatu panggilan buat anaknya? Tentu tidak. Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita cukup sering membaca tentang munculnya pemimpin-pemimpin rohani yang palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Paulus dalam khotbah terakhir kepada para penatua di Efesus mengatakan,
kita bisa baca di Kisah 20 mulai ayat 28 sebagai berikut. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahwa dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, inilah suatu peringatan yang sangat penting kita perhatikan, kita memikirkan sudah pada zaman dulu bahaya mengenai pemimpin-pemimpin palsu muncul dalam jemaat. Pada masa kini bahaya penyesatan untuk umat Allah masih tetap ada dan pasti akan ada sepanjang sejarah. Malah Tuhan Yesus dalam ajarannya tentang akhir zaman menekankan bahwa bahaya melalui penyesatan akan makin meningkat. Silahkan bacalah di Injil Matius pasal 24. Menurut kesan saya, gereja resmi di Jerman, Mainline Church, adalah suatu contoh tentang gereja yang sudah mulai murtad gara-gara gembala-gembala yang palsu. Bukan maksud saya bahwa semua pendeta adalah gembala-gembala palsu, tapi menurut yang saya perhatikan, jumlah pendeta yang adalah pendeta yang baik tinggal sedikit saja, dan pucuk pimpinan rupanya gagal total dalam tugas mentahbiskan pendeta-pendeta. Tapi mudah-mudahan kesan saya dalam hal ini salah. Beberapa waktu yang lalu saya membaca dalam suatu buku kutipan begini, gereja hancur gara-gara gembala yang tidak dipanggil. Saya sungguh terkejut ketika membaca kalimat itu. Indonesia saya pernah alami bahwa seseorang ditahbiskan menjadi pendeta dengan alasan bahwa dia adalah putra suku itu, dan menurut pucuk pimpinan penting bahwa putra-putra suku melayani gereja. Putra suku tersebut, saya sengaja tidak menyebut namanya, hanya main-main saja dan menyebabkan banyak kerusakan dalam jemaat. Maunya sebelum seseorang diterima di STT diperiksa dengan yang dulu di Jerman disebut 3B, bekehrt, bewährt, berufen. Bekehrt berarti bertobat, bahasa Inggris converted. Apakah calon mahasiswa sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus memulihkan hubungannya dengan Petrus yang sebelumnya sudah sempat menyangkal Yesus, Yesus bertanya kepadanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Baru sesudah Petrus mengaku bahwa ia mengasihi Yesus, Yesus menugaskannya dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, janganlah ia menjadi pendeta. Yang kedua, bewährt dalam bahasa Indonesia barangkali bisa diterjemahkan dengan ungkapan tahan uji atau terbukti. Bahasa Inggris proven, he has proven himself. Calon yang sudah cukup lama terjun dalam pelayanan dan menjadi nyata bahwa dia bisa dipakai karena jelas ada jiwa melayani, ada bakat. Menurut pendapat saya adalah salah benar kalau seseorang tamatan SMA segera diterima menjadi mahasiswa STT tanpa diperiksa apakah dia sudah tahan uji. Yang ketiga, berufen, itu terpanggil. Seorang hamba Tuhan yang telah banyak berpengalaman pernah berkata, kalau seseorang dengan tenang hati bisa saja mengerjakan pekerjaan yang lain, janganlah ia menjadi pendeta. Kalau sungguh-sungguh ada panggilan dari Tuhan, tidak ada lagi jalan selain menjadi hamba Tuhan. Karena ada sesuatu yang seperti api dalam hatinya, yang mengharuskan dia untuk melayani. Menjadi pendeta adalah tugas yang sangat mulia. Saya berani mengatakan tidak ada tugas yang lebih mulia daripada menjadi utusan yang maha tinggi. Karena berita yang kita beritakan adalah kabar yang terbaik di seluruh dunia. Tidak ada kabar lain yang dapat menyelamatkan orang-orang berdosa dari neraka. Tetapi yang harus diingat juga, kalau kita menjadi pelayan-pelayan yang setia, kita pasti juga akan mengalami banyak pencobaan, tantangan, dan penderitaan. Sebab kita akan menjadi sasaran utama musuh besar si iblis. Iblis paling benci kepada hamba-hamba Tuhan yang setia, dan ia akan terus berusaha untuk menjatuhkan mereka, dan juga untuk menilaikan agen-agennya ke dalam gereja. Yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin sebut, setiap gembala bertanggung jawab untuk berusaha agar pengertiannya akan Injil makin lama, makin dalam, makin baik. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan.
Kita baca di surat Roma pasal 1 ayat 17. Maka tiap-tiap pemberita firman Allah harus hati-hati agar jangan menyampaikan Injil yang palsu. Di surat Galatia, Paulus menegaskan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tentu ini suatu ungkapan yang sangat keras dan serius yang harus diperhatikan dengan sungguh. Nah, marilah kita tetap berdoa agar Tuhan gerejanya, Gembala Agung, memberikan gembala-gembala yang baik untuk gerejanya. Nah, sekian dulu sekelumit pikiran mengenai tema itu. Terima kasih.